Gibran sengaja menunjukkan itu bahwa ini ijazah saya asli. Silakan dilihat, silakan dipegang. Kan kita jadi bertanya-tanya, kenapa bapaknya tidak melakukan ini? Itulah yang saya tangkap, bahwa apa yang kemarin dilakukan oleh Gibran di Balai Kota Solo dengan menunjukkan ijazah aslinya, ini menohok sekali pada Bapak Joko Widodo. Karena Bapak Joko Widodo tidak berani melakukan seperti yang dilakukan oleh anaknya. Ya sudah, nak Gibran, kasih tahu bapakmu ya, biar nggak bikin malu se-Indonesia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Saudara-saudara, ada 3 poin penting. Pertama, legal standing dari orang utusan Jokowi tidak punya legal standing. Itu satu. Ya. Yang kedua, sidang yang dimaksud memang gugatan awal untuk Jokowi sebagai pribadi, tetapi melekat dalam diri Jokowi jabatan presiden. Jadi pribadi dan presiden. Itu ya. Yang ketiga, kita diundur minggu depan, hari Kamis. Maka kami dibebankan untuk buat resume. Nah sekarang saya bebankan kepada pihak sana untuk membawa ijazah aslinya Jokowi. Atau minimal sebelumnya surat kuasa yang berlegalitasnya itu tanda tangan basah. Bukan dari Jaksa Agung, bukan surat mandat dari Seknek, bukan. Kok hukum dasar begini aja nggak ngerti. Mereka berdebat, ini putusan dari adanya Kepres. Kepres itu di bawah undang-undang. Di bawah undang-undang Kepres itu. Dan undang-undang di bawah Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 inilah pokok dasar kita. Pasal 27 ayat 1. Setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Nah, termasuk presiden, gak ada kecualinya. Kok dia pakai surat SK untuk mandat? Ini kan gak ngerti hukum. Jangan lupa Jokowi, Anda presiden. Anda telah bersumpah, pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Nah sekarang urusan hukum, kok Anda nggak datang ke sini? Anda digugat sederhana, kok nggak datang ke sini? Artinya Anda tidak memahami sumpah jabatan Anda. Anda mengingkari sumpah jabatan Anda. Anda tidak layak jadi presiden yang bernegarawan. Ya. Anda telah membuat perbuatan tercela karena masalah ijazah palsu. Nah, mestinya kesadaran ini diterangkan lagi di TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Isi TAP MPR itu tentang etika pejabat. Jadi pejabat yang sudah bermasalah nggak perlu disuruh mundur. Dia mestinya tahu diri mundur karena dia telah berperilaku perbuatan tercela. Itu TAP MPR nomor 6. Ya. Oleh karena itu, kalau Jokowi mengerti undang-undang dan betul-betul harusnya mengerti karena presiden udah bersumpah lagi kan, jalankanlah minggu depan. Kami masih sabar, kami menunggu secara konstitusi. Datanglah ke sini, gentle. Anda datang ke sini karena yang saya gugat Anda pribadi, Jokowi. Karena waktu ijazahnya diduga dipalsukan kan Anda belum presiden. Jadi kita nggak langsung gugat presidennya, gugat Jokowi pribadinya. Nah sekarang karena dia presiden, melekat presidennya juga kita gugat, gitu loh. Ini harus cermat dong. Kok yang kita gugat pribadi Jokowi keluarnya SK dari Menseknek? Ya. Menseknek itu rektor loh. Masa rektor kelasnya nggak mengerti gini, heran saya. Ya. Jaksa Agung juga. Ya. Anda tuh udah agung. Agungnya apa kalau begini? Ya. Kok pengertian hukum dasar? Nah, sementara. Ingat dulu sejarah. Ketika SBY presiden digugat, dia tunjuk lawyernya, namanya Palmer Sitomorang. Sebelumnya saya ingat lagi Megawati, dia tunjuk Trimedia Panjaitan. Saya ingat juga Gus Dur, dia tunjuk Luhut Pangaribuan. Nah kok sekarang Jokowi nggak nunjuk siapa-siapa, bagaimana ini?
Jadi saya tidak menafikan pegawai-pegawai tadi. Ya. Dia harus tunjuk lawyer juga dong. Ini rakyat aja bisa nunjuk lawyer. Ya. Maka Jokowi saya tunggu. Minggu depan kalau Anda nggak bisa datang, tunjuk lawyer Anda. Bikin surat kuasa. Bukan surat SK soal Menseknek, soal Jaksa Agung. Nggak ada urusannya itu. Ya, jadi kalau minggu depan tidak juga, saya minta kepada media hakim media tadi untuk menghilangkan hak hukum. Jadi hak hukum Jokowi sudah nggak ada, maka kita minta putusan sela harus dinyatakan first take Jokowi bersalah, tidak punya ijazah aslinya. Itu yang penting. Saya kira gitu. Oke, Muslim. Saya tambahkan, jadi penjelasan tadi yang dijelaskan oleh Prof. Egy berada di pasal 123. HIR. Itu penting, ayat 1 itu dasar utama, harus memberikan surat kuasa yang basah dan ditandatangani basah. Mungkin dilanjutkan oleh prinsipal kita, silakan. Ya, sebagai prinsipal mewakili teman-teman 4 prinsipal yang lain, di dalam sidang mediasi tadi saya secara prinsip menyatakan bahwa jika dalam persidangan ini Jokowi hadir atau utusannya atau kuasa hukumnya membawa ijazah asli, case close, ya kan? Selesai barang ini. Tapi ternyata sampai hari ini tidak. Saya menduga ini barang palsu. Bahkan saya menyebutkan bahwa kita kan menyekolahkan anak SD, SMP, perguruan tinggi kan cari ijazah. Lah ini kita punya presiden, ijazahnya nggak jelas. Lalu kemudian dia tidak paham hukum betul. Ini gugat pribadi, malah mengutus Jaksa Agung dan Mensesnek. Menyalahgunakan kekuasaan. Ini penyalahgunaan kekuasaan, abuse of power. Nanti kita bilang blow on, salah pula kan itu masalahnya kan. Padahal perbuatannya blow on, kan itu masalahnya kan. Itu loh. Nah jadi inilah yang kita sangat sangat miris, prihatin betul bahwa kita punya presiden punya kualitas seperti nggak bisa membedakan antara pribadi dan jabatan. Nah ini kan jadi gawat jadinya. Nah jadi sekaligus saya mempertegas apa yang disampaikan oleh Prof. Egy tadi bahwa sesuai TAP MPR nomor 6 2001 ini adalah perbuatan tercela dan mengundurkan diri, tidak perlu suruh mundur. Ya kan, kalau enggak ini akan harus menjadi harus tahu diri. Jokowi tahu diri dong. Ya kan, Anda itu jelas sudah punya jasa. Ini buktinya putar-putar ke sana kemari, ujinya kalau nggak ada. Ini barang ini pas, saya yakin nggak ada. Kalau ada nggak begini cara menghadapinya. Sekian. Pamer ijazah kewartawan Gibran lah, nek lulusan SMK kenapa tuh? Jadi kurang lebih ini ceritanya bahwa ternyata yang di framing dia menunjukkan sertifikat wisuda itu setara SMK gitu, bukan setara sarjana. Itu satu. Yang kedua, Gibran sengaja, ini kemarin hari Selasa ya, kemarin hari Senin, Gibran sengaja menunjukkan itu bahwa ini ijazah saya asli. Silakan dilihat, silakan dipegang. Kan kita jadi bertanya-tanya, kenapa bapaknya tidak melakukan ini? Kan selesai sudah, nggak usah Bang Egy Sujana dan kawan-kawan, Bang Damai Hari Lubis, Bang Rizal Fadila dan sebagainya, nggak usah repot-repot ngurusin ke pengadilan. Tunjukkan saja gitu. Tapi kan Pak Jokowi tidak melakukan itu. Jadi yang dilakukan oleh Gibran ini seolah-olah dia sedang ngecek bapaknya sendiri. Kalau punya ijazah asli, tampilin dong kayak gua nih. Ini gua udah tampilin sama wartawan. Babe lakukan juga dong. Kan selesai. Ya, itulah yang saya tangkap. Bahwa apa yang kemarin dilakukan oleh Gibran di Balai Kota Solo dengan menunjukkan ijazah aslinya, ini menohok sekali pada Bapak Joko Widodo. Karena Bapak Joko Widodo tidak berani melakukan seperti yang dilakukan oleh anaknya. Sehingga framing publik sampai detik ini mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu nggak ada. Karena nggak pernah ditunjukkan. Padahal apa susahnya sih kayak Gibran begini? Yang sebelah sini saya apresiasi nih. Walaupun yang dimasalahkan bukan yang ini gitu. Lucu ya. Ya sudahlah, mudah-mudahan Pak Jokowi melihat berita ini, kemudian bener besok saya kumpulin wartawan di istana, saya mau tunjukin ijazah. Nah itu dong, begitu dong. Tampilin di Instagramnya, kan Gibran juga bilang gitu. So saya sudah tampilin juga di IG.
Ya sudah, Nak Gibran kasih tahu bapakmu ya, biar nggak bikin malu se-Indonesia gitu.